Halo semua, balik lagi bareng saya. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang fundamental banget buat negara kita, yaitu persatuan. Kita akan lihat apa yang terjadi kalau fondasi itu retak, dan kita juga akan menjelajahi tradisi-tradisi kuat di Indonesia yang bisa menjaganya tetap kokoh. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini deh. Coba, pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana jadinya kalau sebuah negara itu nggak punya rasa persatuan? Nggak usah jauh-jauh deh, bayangin di lingkungan sekitar kalian aja. Gimana rasanya? Konsep ini tuh saking pentingnya, kita sering lupa loh betapa krusialnya hal ini. Ya, persatuan itu bisa dibilang pilar utamanya masyarakat yang kuat. Kayak udara gitu. Penting banget, tapi sering kita anggap sepele. Tapi apa sih sebetulnya persatuan itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, intinya tuh gini, persatuan itu kan dari kata satu ya, artinya utuh, nggak pecah-pecah. Jadi ini adalah proses di mana berbagai perbedaan, mau itu budaya, suku, pendapat, bisa nyatu jadi satu kesatuan yang harmonis. Hasilnya, solid. Nah, fondasi inilah yang jadi topik utama kita. Terus, apa jadinya kalau fondasi ini mulai goyah? Hilangnya persatuan itu bukan cuma isu politik yang kita lihat di berita loh, efeknya itu kerasa banget dari lingkup terkecil masyarakat sampai keamanan seluruh bangsa. Bener-bener kayak efek domino yang nyata. Dan ternyata dampaknya nggak main-main. Menurut sumber yang kita pelajari, ada setidaknya 14 dampak besar loh kalau persatuan itu hilang. 14. Angka ini nunjukin betapa seriusnya masalah ini. Coba kita lihat gimana retaknya persatuan ini menyebar, mulai dari yang paling dekat sama kita. Semuanya itu dimulai dari sini, dari rumah. Kalau nggak ada persatuan, dampaknya itu kemana-mana, kayak cermin yang pecah. Keluarga yang harusnya jadi tempat paling aman, malah jadi ajang pertengkaran. Kerukunan, keakraban, semua itu luntur, diganti sama konflik. Ini retakan pertama yang paling nyesek sih. Dari rumah, masalahnya bisa menjalar ke sekolah. Muncul deh tuh sifat individualis, sombong, nggak peduli sama teman. Mulai milih-milih teman berdasarkan latar belakang, saling ejek, dan puncaknya kekerasan fisik kayak tawuran. Aduh, lingkungan belajar yang harusnya positif malah jadi serem. Nah, di level masyarakat, dampaknya makin luas lagi. Rasa empati itu bisa luntur. Orang jadi cuek sama penderitaan orang lain, yang dipikirin cuma kepentingan suku atau kelompoknya sendiri. Akhirnya, muncul pertikaian, permusuhan, dan yang paling bahaya, kerjasama jadi macet total. Padahal itu kan mesin penggerak kemajuan. Dan inilah puncaknya. Konsekuensi paling parah. Kalau rakyatnya udah pecah belah, sibuk berantem sendiri, pertahanan dan keamanan negara jadi rapuh banget. Gampang banget disusupi dari luar. Kedaulatan kita jadi taruhannya. Serius banget kan? Oke, setelah ngelihat gambaran yang agak suram tadi, tapi tunggu dulu. Ada harapan. Di tengah semua potensi perpecahan itu, kita sebagai bangsa Indonesia punya kekuatan super dari dalam. Sebuah warisan budaya yang jadi lem perekat sosial kita. Kekuatan inilah yang jadi jantungnya kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebuah konsep yang bukan cuma soal kerja bareng, tapi juga tentang rasa kekeluargaan dan kepedulian. Yap, kita semua kenal ini sebagai gotong royong. Gotong royong itu lebih dari sekedar kerja bakti biasa loh. Ini tuh filosofi hidup, bekerja sama secara sukarela, ikhlas, tanpa pamrih, buat mencapai tujuan bareng. Ini warisan luhur nenek moyang kita, udah kayak mendarah daging di masyarakat kita. Nah, dengerin deh kata-kata dari Kepala Desa Tenjolayar ini. Kena banget kan? Ini bukti kalau gotong royong itu bukan cuma teori di buku, tapi benar-benar hidup di level desa. Ini pengakuan kalau kekuatan kolektif itu jauh lebih besar daripada kemampuan individu. Dan manfaatnya, wah nyata banget. Gotong royong ini secara langsung jadi obat dari dampak perpecahan yang tadi kita bahas. Bikin warga makin erat, numbuhin rasa memiliki terhadap lingkungan, bahkan bikin pembangunan jadi lebih efisien. Ini solusi organik dari masyarakat dan untuk masyarakat. Dan jangan salah, semangat ini tuh nggak cuma ada di zaman dulu. Semangat ini terus dijaga sampai sekarang, bahkan di tengah masyarakat yang udah modern dan beragam. Yuk kita lihat contoh nyatanya. Dengerin deh testimoni dari ketua panitia di desa Sidomulyo ini. Warga super solid. Dua kata itu aja udah ngegambarin betapa kompaknya mereka. Luar biasa kan? Semua itu digerakkan oleh semangat kebersamaan yang kuat. Nah, yang bikin ini makin keren, solidaritas di Sidomulyo itu tumbuh di tengah keberagaman suku. Ada Melayu, Jawa, Minang, Batak, kumpul jadi satu. Ini bukti nyata kalau perbedaan itu bukan halangan buat bersatu, malah bisa jadi kekuatan kalau kita saling menghargai.
Oke, semangat gotong royong ini bahkan punya wujud yang lebih terstruktur loh, terutama buat urusan keamanan. Inilah evolusi dari tradisi lama jadi sistem keamanan komunitas yang relevan banget sama tantangan zaman sekarang. Kita kenal ini sebagai Siskamling, wujud nyata gotong royong buat jaga keamanan lingkungan. Akarnya tuh udah ada dari zaman kerajaan, namanya ronda malam. Dan yang menarik, ini bukan cuma kenangan masa lalu. Pas kita hadapi tantangan modern kayak ketegangan sosial, Siskamling ini diaktifkan lagi. Jadi sistem deteksi dini yang berbasis masyarakat. Dan ini bukan cuma wacana loh. Beberapa daerah, kayak yang bisa kalian lihat di tabel ini, bener-bener udah mengaktifkan lagi Siskamling. Dari Bandung sampai Jakarta Pusat. Pemerintah daerah sadar kalau ini cara efektif buat jaga stabilitas dari level paling bawah. Sinergi yang keren antara warga dan aparat. Praktek-praktek tadi kan luar biasa ya. Tapi, ini jadi bikin kita mikir, gimana caranya supaya nilai-nilai ini nggak hilang ditelan zaman? Gimana cara kita nerusin warisan ini ke generasi berikutnya? Jawabannya ada di sini. Persatuan dan gotong royong itu nggak otomatis diwariskan. Harus sengaja diajarkan, ditanamkan. Dan tempat terbaik untuk itu ya di dunia pendidikan. Lewat pelajaran kayak pendidikan kewarganegaraan misalnya, disitulah generasi muda belajar tentang bangsanya dan pentingnya menjaga keutuhan kita bersama. Pada akhirnya, semua ini kembali ke kita masing-masing. Jaga persatuan itu bukan cuma tugas pemerintah atau aparat keamanan, tapi tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari Indonesia. Setiap orang punya peran penting. Jadi, setelah kita ngobrol panjang lebar, saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat kalian renungkan. Di lingkungan kalian sendiri, di keluarga, di tempat kerja, di komunitas, langkah kecil apa yang bisa kalian lakuin hari ini buat ikut ngejaga api persatuan ini tetap menyala? Coba deh dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.